penelitian ini yaitu untuk mengetahui stabilitas fisika dari formulasi sediaan suspensi ibuprofen. Kemudian, untuk manfaatnya yaitu agar dapat diketahui stabilitas fisika dari formulasi sediaan obat golongan antiinflamasi yang memiliki kelarutan praktis tidak larut dalam air. Untuk obat yang sukar larut dalam air, sebaiknya dibuat menjadi sediaan suspensi. Dalam penelitian ini akan dilakukan dalam beberapa metode pengujian, yaitu uji organoleptik, berat jenis, pH, viskositas, uji mikroba, dan juga rediversi. Persiapan praktikum. Sebelum melakukan praktikum, kita menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Untuk alat yang digunakan dalam praktikum ini terdiri dari alat untuk peracikan sediaan, antara lain neraca analitik, mortir, stamper, gelas ukur, beker gelas, Erlenmeyer, pipet ukur, pipet tetes, batang pengaduk, serta corong gelas. Sedangkan untuk evaluasi, alat yang digunakan adalah pignometer, senter, pH meter, mikroskop, dan viskosimeter kapiler. Sementara untuk bahan yang digunakan dalam praktikum di antara lain ibuprofen, gum arab, CMCNA, aquades, metilparaben, propilen glikol, sukrosa, dan perasa jeruk. Susunan formulasi yang digunakan untuk praktikum kali ini adalah sebagai berikut. Untuk perhitungan bahan, digunakan persentase seperti yang ada pada tabel. Yang pertama, ibuprofen dengan kadar yang ditetapkan berfungsi sebagai zat aktif dengan penggunaan skala lab 1,2 gram dan skala pilot 6 gram. Yang kedua, gum arab kadar 2,5%, fungsi sebagai pensuspensi, skala lab 2,5 gram dan skala pilot 12,5 gram. Untuk yang ketiga, CMCNA dengan kadar 0,75% berfungsi sebagai pensuspensi dengan skala lab 0,45 gram dan skala pilot 2,25 gram. Yang keempat, sukrosa dengan kadar 20% berfungsi sebagai pemanis dengan skala lab 12 gram dan skala pilot 60 gram. Yang kelima, metilparaben dengan kadar 0,1% berfungsi sebagai pengawet dengan skala lab 60 mg dan skala pilot 300 mg. Yang keenam, asam sitrat dengan kadar 0,1% sebagai dapar dengan skala lab 0,06 gram dan skala pilot 0,3 gram. Yang ketujuh, propilen glikol dengan kadar 5% berfungsi sebagai kosolven dengan skala lab 3 ml dengan skala pilot 15 ml. Yang kedelapan, perasa jeruk berfungsi sebagai perasa dengan skala lab 4 tetes dan skala pilot 20 tetes. Yang kesembilan, aqua destilata dengan kadar 100% berfungsi sebagai pembawa dengan skala lab 60 ml. Yang selanjutnya yaitu cara kerja pembuatan suspensi ibuprofen. Yang pertama, mengkalibrasi botol sesuai volume yang diinginkan dan botol diberi tanda batas. Yang kedua, menimbang serbuk ibuprofen, masukkan ke dalam mortir, gerus sampai halus, lalu sisihkan. Yang ketiga, menimbang suspending agent, ditambah aquades panas yang dibutuhkan, dicampur sampai membentuk mucilago. Yang keempat, serbuk ibuprofen yang sudah digerus halus dimasukkan ke dalam propilen glikol. Yang kelima, larutan ditambahkan ke dalam mucilago lalu gerus ad homogen. Yang keenam, menambahkan metilparaben, sukrosa, dan asam sitrat lalu dicampur sampai homogen. Yang ketujuh, menambahkan perisa jeruk secukupnya sesuai kebutuhan. Yang kedelapan, memasukkan ke dalam botol lalu ditambah dengan aquades sampai tanda batas. Yang kesembilan, dikocok sampai homogen lalu diberi etiket warna putih dan label kocok dahulu. Lalu dilakukan pengujian sediaan suspensi.
pengujian sediaan suspensi yang pertama yaitu uji organoleptis. Uji organoleptis ini pengamatannya meliputi bentuk, warna, rasa, dan bau. Yang kedua yaitu pengujian bobot jenis. Caranya dengan menimbang pignometer kosong di timbangan analitik, lalu suspensi dimasukkan ke dalam pignometer hingga penuh, dikondisikan pada suhu 25 derajat Celcius, dan bersihkan pignometer dengan tisu jika suspensi tumpah. Lalu, timbang berat suspensi dan pignometer. Lakukan hal yang sama pada larutan pembandingnya dan dihitung bobot jenis larutan terhadap larutan pembandingnya. Yang selanjutnya yaitu ada uji viskositas. Uji viskositas ini menggunakan viskositas kapiler atau Oswald dengan cara waktu air dari cairan yang diuji dibandingkan dengan waktu yang dibutuhkan bagi suatu zat yang viskositasnya sudah diketahui, biasanya air, untuk lewat dua tanda tersebut. Jika H1 dan H2 masing-masing adalah viskositas dari cairan yang tidak diketahui dan cairan standar, R1 dan R2 adalah kerapatan dari masing-masing cairan, T1 dan T2 adalah waktu alir dalam detik. Yang selanjutnya yaitu uji pH. Bersihkan pH meter dengan Aquades, lalu pH meter dikalibrasi dengan larutan dapar dan Aquades. Bilas pH meter dengan Aquades dan tuang suspensi ke dalam beker gelas dan ukur pH-nya dengan pH meter yang sudah terkalibrasi. Lalu catat pH suspensi larutan dapar dan Aquades. Pengujian selanjutnya yaitu uji distribusi ukuran partikel. Uji distribusi ukuran partikel menggunakan metode dengan mikroskop dengan cara diambil sedikit sampel sediaan, kemudian diencerkan dengan Aquades dan diamati dalam mikroskop sebaran ukuran partikelnya. Yang terakhir yaitu uji redispersi. Evaluasi suspensi ibuprofen ini dilakukan setelah pengukuran volume sedimentasi konstan. Dilakukan secara manual dan hati-hati, tabung reaksi diputar 180 derajat dan dibalikan ke posisi semula. Formulasi yang dievaluasi ditentukan berdasarkan jumlah putaran yang diperlukan untuk mendispersikan kembali endapan partikel ibuprofen agar kembali tersuspensi. Kemampuan redispersi baik bila suspensi telah terdispersi sempurna dan diberi nilai 100%. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dengan melalui dan studi literatur dari berbagai sumber, maka didapatkan formulasi yang tepat untuk sediaan ibuprofen suspensi. Sediaan yang didapat berupa ibuprofen suspensi dengan setiap kemasan ditunjukkan untuk usia 2-12 tahun dan dewasa, dan berkhasiat sebagai analgetik dan antipiretik. Untuk memastikan efektivitas dan stabilitas dari sediaan, maka dilakukan beberapa uji yang sudah ditetapkan untuk pihak terkait dengan hasil sebagai berikut. Berikut hasil uji dari formulasi, meliputi karakteristik dari organoleptis, pH, berat jenis, redispersi, viskositas, mikrobiologi, kadar zat aktif, distribusi ukuran partikel, serta ukuran sedimentasi. Uji yang pertama adalah uji organoleptis, meliputi pemeriksaan warna, bau, rasa. Spesifikasi yang dikehendaki dalam sediaan adalah warna orange, bau jeruk, dan rasa manis. Uji ini dilakukan seminggu setelah peracikan. Setelah diuji tidak dialami perubahan warna maupun bau, serta rasa semua sesuai dengan spesifikasi awal. Uji selanjutnya yakni uji pH dengan menggunakan pH meter, dilakukan seminggu setelah percobaan. Dilakukan menghasilkan pH 4,5. Hasil ini masih dalam rentang pH yang dikehendaki yaitu 3-4,6. Uji selanjutnya yang dilakukan adalah mengukur volume sedimentasi.
Pengukuran dilakukan 1 minggu setelah percobaan dilakukan. Didapatkan hasil ukuran sedimentasi 0,2 cm. Kemungkinan hal ini terjadi karena pada saat tahap peracikan air panas yang digunakan dalam pembuatan suspensi CMCNA memiliki suhu yang kurang tinggi dan sebaran CMCNA tidak merata sehingga mudah terjadi endapan. Kemudian uji bobot jenis digunakan piknometer. Uji dilakukan seminggu setelah percobaan. Dilakukan menghasilkan massa jenis sediaan suspensi ibuprofen 1,09 gram per mililiter. Hasil ini menunjukkan kesesuaian dengan persyaratan bobot jenis suspensi berdasarkan RINA A dan Wahyu 2015 tentang bobot jenis suspensi lebih dari 1,00 gram per mililiter. Kemudian uji selanjutnya adalah uji viskositas dengan menggunakan one point, yakni viskometer kapiler, menghasilkan viskositas 0,33 cp. Hal ini juga sesuai dengan teori berdasarkan RINA A dan Wahyu 2015 yang menyatakan viskositas suspensi yang terbaik adalah 0,33 cp. Untuk melengkapi uji viskositas, maka selanjutnya adalah uji redispersi suspensi. Evaluasi suspensi ibuprofen ini dilakukan setelah pengukuran volume sedimen konstan. Dilakukan dengan cara manual dan hati-hati. Tabung reaksi diputar 180 derajat dan dibalikan ke posisi semula, menghasilkan dalam 5 kali putaran, menghasilkan 75%. Redispersi dipengaruhi oleh viskositas dari sediaan, di mana semakin tinggi viskositas, maka redispersibilitas yang dihasilkan semakin rendah. Uji distribusi ukuran partikel selanjutnya digunakan untuk mengetahui keseragaman penyebaran ukuran partikel dengan menggunakan mikroskop. Hasil menunjukkan persebaran partikel suspensi ibuprofen secara merata dengan ukuran partikel seragam. Uji mikroba dilakukan dengan pengamatan di bawah mikroskop. Namun pada uji ini ditemukan seperti adanya mikroorganisme berbentuk panjang seperti golongan cacing dengan pewarnaan tertentu. Kemungkinan hal ini terjadi karena pada saat pengamatan, objek gelas yang digunakan untuk pengamatan sebelumnya digunakan untuk pengamatan lain. Maka dari itu, dilakukan penggantian objek gelas lain, tidak dihasilkan adanya temuan mikroba lain. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu formulasi sediaan suspensi ibuprofen ditinjau dari sifat fisika dan kimia guna untuk menunjang stabilitas dari sediaan tersebut dengan bahan aktif ibuprofen. Pelarut digunakan air, mensuspensi faktor penting dalam kestabilan sediaan digunakan kombinasi CMCNA dan komarab. Pemanis digunakan sukrosa, pengawet digunakan metil paraben, pendapar digunakan asam sitrat. Evaluasi yang dilakukan dalam suspensi ibuprofen adalah sebagai berikut dan menghasilkan bahwa sediaan suspensi yang dibuat telah stabil pada uji organoleptik, pada rasa, bau, dan juga warna. Kemudian pada uji berat jenis, pH, viskositas, dan redispersi. Sedangkan pada uji mikroba ditemukan mikroba jenis parasit seperti cacing. Faktor kemungkinan adalah kurangnya penambahan pengawet atau objek gelas yang sebelumnya dilakukan untuk pengamatan percobaan lain.